Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi anzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa TVRI Riau Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kabar Anda dalam keadaan sehat dan tidak kurang dari apapun. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa dan bertatap muka kembali dalam program Penyejuk Kalbu Damai di Hati. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di studio sudah hadir narasumber kita, yaitu Kiai Haji Muhammad Abdi LCMA. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz? Alhamdulillah jaid. Alhamdulillah. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau ini adalah anggota MUI Provinsi Riau, yaitu di Komisi Fatwa, dan juga pimpinan pondok ataupun pengasuh di Pondok Pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kampar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di studio juga hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Asy-Syakirin, Bu ya, dari Tanggerang Barat, Tanggerang Tengah. Oh iya, Tanggerang Tengah. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Luar biasa, Bu ya. Dan juga hadir di sini ibu-ibu dari grup Robana Masjid Asy-Syakirin, Bu ya. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang sangat penting sekali bagi kita, yaitu memahami ibadah kurban. Namun sebelum itu, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Qori'ah Rahmas dan juga Sari Tilawah Yasir Hayati yang akan membacakan surah Al-Maidah ayat 27-28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a bnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti
يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أخاف الله رب العالمين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ceritakanlah wahai Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, diterima, sedangkan dari Qabil tidak diterima. Qabil pun berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Sungguh, jika engkau wahai Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TPRI Radio Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi akan menyejukkan hati kita bersama dan akan menambah iman yang ada di dalam dada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang ada di studio, sebagaimana yang disebutkan tadi bahwa tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah memahami ibadah kurban. Jadi sebenarnya bagaimana makna dari pelaksanaan ibadah kurban itu. Jadi kita minta kepada ustaz kita untuk mungkin sebagai pengantar bagi kita bersama mengenai tema yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Shadaqallahul azim. Para pemirsa acara penyejuk kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz presenter kita dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Masjid Asy-Syakirin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang kita terima
dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162 yang saya bacakan tadi, Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki." Katakan, sesungguhnya salatku dan nusukku. Menurut jumhur ulama, nusuk di sini adalah kurban yang kita fahami. Dan ada ulama yang mengatakan bahwa nusuk di sini adalah ibadah yang memiliki syiar yang luar biasa. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyusun antara dua perbuatan yang kita dapat memilih dan dua perbuatan yang kita tidak dapat memilih. Yang saya maksudkan dengan dua perbuatan yang kita dapat memilih adalah salat dengan kurban tadi. Dan dua perbuatan yang kita tidak dapat memilih dalam ayat ini adalah hidup dan mati kita. Kalau salat, melaksanakan salat itu adalah pilihan kita untuk melaksanakan ataupun wal'iyadzubillah tidak melaksanakan. Kendati pun itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Begitu juga dengan kurban. Kita boleh memilih untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan. Baik itu pilihan kita untuk mampu melaksanakan ataupun tidak melaksanakan, maka semestinya yang kita lakukan itu semata-mata lillahi ta'ala. Ada dua perbuatan lagi yang kita tidak dapat memilih dalam ayat ini, yaitu hidup dan mati kita. Hidup dan mati kita juga kita tidak dapat untuk memilih. Tidak ada orang yang bisa memilih hidup lebih panjang. Tidak ada orang yang bisa memilih untuk mati lebih cepat, tidak ada. Artinya peredaran antara hidup dan mati kita, salat dan ibadah-ibadah kita yang lainnya semestinya lillahi ta'ala. Kenapa begini para pemirsa sekalian? Karena ternyata dengan kata-kata di akhir ayat tadi, la syarikalah, tidak ada sekutu untuk Allah, berarti dalam salat ada sebahagian orang yang mensekutukan Allah. Dalam ibadah kurbannya ada sebahagian orang yang mensekutukan Allah. Dalam hidupnya ada orang yang mensekutukan Allah. Dalam matinya, untuk matinya pun ada orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun syariat yang Allah syariatkan atau Rasulullah yang Rasulullah syariatkan kecuali itu untuk kemaslahatan kita. Itulah mulianya Islam. Dan untuk melaksanakan syariat tersebut, Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan yang diberikannya kepada kita, Allah pilihkan waktu-waktu tertentu. Umpamanya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jumlah hitungan bulan dalam kitab Allah itu 12 bulan. Dari yang 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Ayat itu ditutup dengan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian sekali-kali menzalimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Kenapa Allah mengkhususkan jangan menzalimi diri kita pada bulan-bulan hurum, bulan-bulan haram? Karena menzalimi diri kita pada bulan-bulan haram tersebut itu besar dosanya daripada di luar haram. Nah, kalau kita balikkan konsep tadi, melakukan ibadah pada bulan-bulan haram itu juga lebih besar pahalanya daripada di luar bulan-bulan haram. Di antara bulan haram tersebut, para pemirsa sekalian, adalah Dzulhijjah. Nah, salah satu sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan haram ini yang pahalanya saya katakan tadi lebih besar daripada di luar bulan haram adalah ibadah kurban. Sesungguhnya kalau kita meneliti referensi-referensi fikih, istilah kurban yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita itu tidak dikenal dengan kurban, akan tetapi dikenal dengan udhiyah. Udhiyah yang artinya sama dengan tadhiyah, yang kalau di bahasa Indonesia kan memang artinya adalah pengorbanan. Tapi di dalam fikih istilah yang betul adalah udhiyah, yang kemudian populer di masyarakat kita dengan istilah kurban. Nah, pengertian kurban itu sendiri para pemirsa sekalian adalah hewan ternak tertentu yang disembelih
pada hari Aidil Adha dan hari Tasyrik dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah definisi daripada kurban. Hewan-hewan ternak tertentu yang dimaksudkan dalam pembahasan kita ini adalah bahimatul an'am. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an. Bisa saja itu kambing, bisa saja itu kerbau dan sapi, dan bisa saja onta. Adapun hewan ternak selain daripada itu tidak memadai dalam ibadah kurban, meskipun nilainya lebih mahal daripada yang disebutkan tadi. Umpamanya harga kerbau di kita mungkin sekitar 10 juta, 12 juta umpamanya. Lalu ada peternak kuda yang harga kuda seekor itu ratusan juta, dia ingin berkurban dengan kuda tersebut. Maka itu kurbannya tidak diterima dan itu tidak dapat dikatakan kurban, karena syariat Islam sudah mengatur sedemikian rupa apa-apa saja hewan ternak yang dapat dikurbankan. Begitu juga dengan peternak ayam yang mungkin dia berkurban itu ratusan ekor ayam yang nilainya lebih mahal daripada seekor kambing. Lalu apakah ini dapat dikatakan kurban? Tidak dapat dikatakan kurban. Karena agama kita sudah mengatur hewan-hewan ternak apa sajakah yang boleh untuk dikurbankan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, kurban sesungguhnya itu juga berasal dari bahasa Arab. Dari akar kata qaruba yaqribu atau yaqrubu. Artinya dekat. Jadi ibadah kurban yang kita maksudkan di tengah-tengah masyarakat kita atau yang oleh ulama fikih dikenal dengan istilah udhiyah, itu adalah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelihnya. Andai kata ada seseorang yang tidak menyembelih hewan ternak yang kita sebutkan tadi, tapi dia membeli daging di pasar. Berapa kilo hewan ternak yang dikurbankan? Umpamanya 60 kilo. Lalu dibelinya pula daging di pasar tanpa menyembelih dalam rangka untuk berkurban. Nah, pertanyaannya, apakah ini dapat dikatakan kurban? Tidak. Itu bukan kurban. Karena yang dituntut dalam ibadah kurban itu, Ustaz dan ibu-ibu sekalian, adalah menyembelihnya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar, tidak bisa ditukar. Salatlah untuk Allah Subhanahu wa taala, wanhar, sembelihlah. Nah, karena belakangan ini muncul beberapa pendapat yang mengatakan ibadah kurban itu bisa diganti dengan uang, berupa uang. Jadi kalau kurbannya satu ekor itu sekitar 1.800.000-an atau 1.600.000-an, tidak apa-apa, tidak berkurban, tidak apa-apa, tidak disembelih. Berikan saja yang 1.600.000 itu kepada orang yang berhak menerimanya, niatkan itu untuk kurban, katanya. Nah, apakah ini dapat dikatakan kurban? Para pemirsa sekalian, itu bukan kurban, itu infak biasa saja. Itu infak biasa saja. Karena cara untuk menghabiskan harta kita di dalam Islam itu ada beberapa macam. Ada cara dengan menginfakkannya, ada dengan cara membinasakan harta kita. Dan menyembelih hewan ternak itu adalah salah satu cara dalam berinfak, dalam mengamalkan ajaran Islam dengan membinasakan harta yang kita miliki. Baik Ustaz, menarik sekali. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TPRI dimanapun Anda berada, jadi sangat menarik sekali. Ternyata ibadah kurban itu kita diambil dari bahasa Arab itu sendiri, qoroba, ataupun bisa kita dalam bahasa fikihnya al-udhiyah. Jadi mungkin kita bisa menggali lebih dalam lagi tentang makna ataupun hikmah dari ibadah kurban tersebut, Ustaz. Jadi namun sebelum itu marilah kita dengarkan lantunan dari grup Rabbana Masjid Asy-Syakirin.
Registra. Shinsei Hong Kong ada untuk mengobati berbagai macam penyakit kronis Anda. Hasil pengobatan sangat spesial dengan menggunakan resep berharga berkhasiat dan dapat dengan cepat membasmi akar penyakit. Mengapa memilih berobat ke Shinsei Hong Kong? Cepat, tepat, profesional, dan terjamin. Ahli dalam mengobati berbagai macam penyakit seperti penyakit kanker, penyakit rinitis atau radang hidung, asma, penyakit ginjal, impotensi dan ejakulasi dini, penyakit prostat, penyakit infertilitas laki-laki dan perempuan, kelumpuhan, penyakit jantung, rematik, wasir, diabetes, dan penyakit yang susah diobati lainnya. Semakin dini Anda berobat, maka semakin besar peluangnya. Kesehatan Anda adalah prioritas kami. Setelah sukses menjadi tuan rumah cabang olahraga balap sepeda pada PON 18 Provinsi Riau tahun 2012 yang lalu, kini Kabupaten Siak akan mengadakan event akbar bertaraf internasional, yakni Tour de Siak 2013 yang akan dilaksanakan tanggal 13 sampai 15 September 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tour de Siak 2013 sebagai ajang meningkatkan prestasi olahraga balap sepeda tanah air bagi Kabupaten Siak adalah sebagai peluang promosi daerah dan merangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Rebut trofi Bupati Siak dan hadiah uang tunai dengan total 380 juta rupiah. Pemirsa TVRI Riau Kepri dimanapun Anda berada, ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Penyejuk Kalbu Damai di Hati. Masih semangat Bu ya? Alhamdulillah. Baik Ustaz, tadi kita terhenti dalam mengenai hikmah dari makna dari ibadah kurban ini Ustaz. Mungkin bisa dilanjutkan Ustaz, silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban yang dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunat muakkad ini memiliki beberapa hikmah yang dapat kita jadikan acuan ataupun sebagai memotivasi semangat kita untuk melakukan ibadah kurban. Hikmah yang pertama adalah ihya'u sunnati abina Ibrahim, menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini mungkin salah satu hikmah terbesar yang ada di dalam ibadah kurban. Tabiat manusia adalah mencintai harta dan keluarganya. Itu memang tabiat dasar manusia. Artinya setiap kita memiliki perasaan yang sama, mencintai harta, baik itu berupa uang, jabatan, dan keluarga kita serta karib kerabat kita. Nabi Ibrahim alaihissalam juga manusia sama seperti kita. Beliau juga memiliki perasaan yang sama, kecintaan kepada keluarganya, terutama anaknya yang beliau peroleh setelah berusia sangat-sangat hampir dikatakan tua begitu. Ketika itu Nabi Ibrahim dianugerahi anak yang bernama Ismail.
Ketika tatkala anaknya ini menanjak dewasa dan sanggup membantu Nabi Ibrahim dalam bekerja dan berusaha, maka datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya dengan menyembelihnya. Pada malam harinya Nabi Ibrahim bermimpi, keesokan harinya terbangun beliau bertanya-tanya, ini mimpi wahyu dari Allah kah atau bukan? Dan itu terjadi pada tanggal 8 Zulhijjah. Itu sebabnya 8 Zulhijjah, para pemirsa sekalian, di dalam pelaksanaan ibadah haji kita kenal dengan Yaumut Tarwiyah. Artinya hari berbimbang, hari di mana Nabi Ibrahim bertanya-tanya, ini dari Allah atau bukan? Nah, tapi keraguan itu dijawab. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya Ismail yang ketika itu masih sangat muda dan sangat diinginkan oleh Nabi Ibrahim untuk tetap bersama-sama. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim mengorbankannya dan istri Nabi Ibrahim merelakannya. Ini salah satu hikmah dari berkurban yang harus kita pelajari, para pemirsa sekalian. Kira-kira mana yang lebih berat, sholat subuh berjamaah daripada mengorbankan anak kita? Allah. Mana yang lebih? Tentu lebih berat lagi mengorbankan anak. Tapi sekarang banyak orang tak sholat subuh berjamaah, maksud saya. Mana yang lebih berat, kita membayarkan zakat, kita berinfak, daripada harus mengorbankan anak kita? Tentu jawaban kita sama, mengorbankan anak lebih berat daripada yang lain. Karena seorang ayah apabila menengok sifat dia diwarisi oleh anaknya, itu kecintaan yang luar biasa muncul sekali lagi. Karena dia nampak, ya ini dulu saya seperti ini memang ini. Nah, ketika itu diperintahkan untuk dikorbankan, tidak semua kita yang sanggup melaksanakan. Tapi Nabi Ibrahim mampu melaksanakannya. Itu sebabnya Nabi Ibrahim dikatakan dengan Khalilullah. Orang yang sudah mencapai tingkat kecintaan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda antara Habib dengan Khalil. Habib juga kekasih, Khalil juga kekasih. Tapi Khalilullah itu artinya memiliki tingkat cinta yang lebih tinggi. Jadi ibadah kurban yang kita fahami saat sekarang ini, salah satu hikmahnya adalah mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus bercermin apa pula yang harus kita kurbankan dalam rangka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jawaban itu ada pada diri kita masing-masing. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua hikmahnya dapat kita katakan ibadah kurban ini menyerupai dengan ibadah haji atau menyerupai orang-orang yang tengah melaksanakan ibadah haji. Hari ini saudara-saudara kita mulai berangkat dari negeri kita ini menuju tanah suci. Kita doakan semoga mereka selamat pergi dan selamat kembali. Amin. Di mana letak kesamaan orang-orang yang berkurban dengan orang-orang yang menunaikan ibadah haji? Orang yang menunaikan ibadah haji, mereka menyembelih al-hadiyu, menyembelih dam mereka. Kalau hajinya tamattu, mereka mesti sembelih dam. Kita yang berkurban juga melakukan yang sama. Orang-orang yang menunaikan ibadah haji ketika berihram juga tidak dibenarkan untuk memotong rambut dan memotong kuku dan segala macamnya. Orang-orang yang berkurban juga begitu. Orang-orang yang menunaikan ibadah haji setelah damnya atau al-hadiyunya itu disembelih, maka menjadi kewajiban untuk membagikannya kepada orang-orang fakir miskin yang ada di tanah suci. Kita yang melakukan kurban juga seperti itu. Karena yang dituntut dalam ibadah kurban, para pemirsa yang dirahmati Allah, adalah di samping untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga berbagi dengan sesama kita. Bagaimana kita idkhalus surur, menciptakan rasa bahagia yang kita rasakan dalam hati orang yang belum menerima rasa kebahagiaan tersebut. Itu salah satu hikmah dari kurban. Itu sebabnya Allah mengatakan lan yanalallah luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah daging atau darahnya. Tapi yang Allah tuntut at-taqwa, ketakwaan kita. Jadi hakikatnya sebenarnya yang diminta itu adalah takwa kita. Jadi bukan hanya semata-mata menyembelih lalu berbagi, tidak, tapi takwa kita. Ayat ini, para pemirsa sekalian, dulu di zaman jahiliyah, orang-orang yang menyembelih hewan ternak tertentu itu diambil darahnya lalu dioleskan ke berhala mereka. Kepada Tuhan mereka, seakan-akan ingin mengatakan, ini loh Tuhan, saya sudah melakukan sembelihan ini. Seakan-akan seperti itu. Lalu itu dijawab di dalam Islam, tidak usah seperti itu. Karena yang sampai itu bukan darah atau dagingnya, tapi ketakwaan kita itu.
Jadi yang dituntut dalam berbagi di sini adalah ketakwaan kita. Kita berbagi atas dasar ketakwaan kita. Karena sebenarnya kalau Allah ingin menjadikan orang yang miskin itu menjadi kaya, itu bisa saja. Tapi sunnatullah dijadikan ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang baik, ada yang buruk. Agar apa? Agar kita saling mengisi dalam kekurangan kita. Nah, ketika kita berbagi dengan dasar takwa, maka itulah yang tersisa untuk kita. Ada sebuah hadis diriwayatkan dari Aisyah, sahabat menyembelih kurban. Disembelih, lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Ma baqiya minha?" Apa yang tersisa dari kurban itu? "Ma baqiya minha illa katifuha." Tidak ada yang tersisa Rasulullah, kecuali ada daging pahanya sedikit ini, dari kambing yang dipotong itu. Kata Rasulullah, kalau begitu semuanya tersisa kecuali yang tinggal ini. Ini yang tidak tersisa. Maksudnya semuanya tersisa yang sudah dibagikan kepada orang lain, itulah yang kekal untuk kita. Sementara ini yang belum dibagikan ini yang tidak kekal untuk kita. Yang habis itu yang kita berikan itu yang kekal untuk kita. Itu diantara hikmahnya. Kemudian diantara hikmah kurban yang lain adalah merealisasikan nilai takwa kita, mewujudkan nilai takwa kita. Ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ketika Habil memberikan domba yang baik, yang bagus, sempurna, sementara Qabil pas-pasan saja, bahkan di bawah standar minimal begitu mungkin. Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Yang diterima itu justru persembahan dari Habil. Kenapa? Karena Habil memberikan yang terbaik. Habil memberikan apa yang layak diberikan untuk Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Kalau seseorang berkurban, maka semestinya dia melakukan ibadah kurban itu dengan persembahan yang sangat baik sekali. Kalau bisa yang dagingnya banyak gitu, yang cukup usia, agar tuntutan dari syariah yang diminta kepada kita itu dapat kita laksanakan secara maksimal. Di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan menggapai surga. Sebagian ulama mengatakan al-birra di sini adalah surga. Arti dari kalimat al-birra itu sebenarnya adalah kebaikan. Tapi ulama mengatakan itu surga. Kalian tidak akan meraih surga sebelum kalian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Jadi kalau mau berkurban, ambil dari harta kita yang kita cintai. Jangan berinfak yang sudah dipakai 10 tahun diinfakkan itu. Yang sudah tidak mungkin lagi, tidak muat lagi sama dia, baru dia infakkan itu kalau dalam konsep infak, ibu-ibu. Dalam tata cara kita, adab-adab kita berinfak. Tapi kalau mau berinfak, ini yang baru dibeli ini, ada 2, ada 3, infakkan 1. Kain sarung di rumah ada 3, 4, infakkan 1. Itu yang dikatakan mimma tuhibbun, dari sesuatu yang engkau cintai. Kalau sudah tidak kita cintai lagi, diinfakkan. Kita tidak menginfakkan sesuatu yang kita tidak cintai. Surga baru bisa diraih dengan menginfakkan sesuatu yang kita cintai. Jadi begitu. Ya, baik. Pemirsa TVRI Rekompeni rahmat Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang ada di studio, sangat menarik sekali apa pembahasan kita pada kesempatan berbagi ini. Tadi Ustaz telah menjelaskan kepada kita tentang hikmah yang dikandung dalam ibadah kurban tersebut. Ternyata sangat banyak sekali hikmah yang ada di dalam ibadah kurban tersebut. Di antaranya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga jiwa sosial kita terhadap sesama manusia. Ya Bu ya. Jadi baik Ustaz, mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita bersama dalam pelaksanaan ibadah kurban mungkin di kampung-kampung kita, Ustaz. Kadang-kadang kita orang tua kita sudah meninggal. Jadi kita ingin berkurban terakhir, dan anaknya umpamanya orang yang mampu pula, Ustaz, gitu ya. Jadi bagaimana hukum berkurban untuk orang yang meninggal dunia tersebut, Ustaz? Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia itu dapat kita bagi dalam beberapa keadaan. Yang pertama, jika orang yang telah meninggal dunia pernah berwasiat kepada kita, tolong kurbankan saya, dan wasiat itu kita terima,
maka kita diperintahkan untuk berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia kalau dia pernah berwasiat. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ibadah kurban tersebut untuk orang yang sudah meninggal, dalam konsep untuk orang yang sudah meninggal, tidak ada wasiat dari orang yang telah meninggal tersebut, maka ulama tidak sependapat. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan boleh, yang kedua mengatakan tidak boleh. Jadi kalau ada para pemirsa sekalian, ibu-ibu yang di studio ingin berkurban untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia, ada ulama yang membenarkannya dan ada juga ulama yang melarangnya. Akan tetapi para pemirsa sekalian, perbedaan ulama ini harus kita fahami secara baik. Artinya bagi saudara-saudara kita yang ingin berkurban untuk orang tua yang telah meninggal dunia, silahkan. Bagi yang meyakini bahwa berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia yang tanpa wasiat tadi, karena kalau dengan wasiat tadi mesti dilaksanakan. Yang tanpa wasiat tadi silahkan. Jadi dalam keberagaman inilah akan muncul kasih sayang di antara kita. Akan tidak santun kalau yang berkurban untuk ayah yang sudah meninggal dikatakan salah, atau yang mengatakan tidak boleh juga dikatakan salah. Itu bukan cara beribadah yang santun di antara kita. Gitu. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bagi kita bersama ibu-ibu yang ada di studio bahwa berkorban untuk orang yang sudah meninggal itu ada beberapa keadaan, dan kita bisa menyimpulkan bahwa berkorban untuk orang sudah meninggal itu boleh gitu Ustaz ya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga menjadi pertanyaan bagi kita bersama ataupun ibu-ibu yang ada di studio. Sekarang hewan-hewan kurban sudah banyak datang ke daerah kita, Bu ya. Sudah banyak datang mungkin sudah sampai ke kampung-kampung didistribusikan. Mungkin yang jadi pertanyaannya Ustaz, bagaimana kriteria hewan kurban itu yang layak untuk dikorbankan itu Ustaz? Ya. Silakan mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Dari segi jenisnya tadi sudah kita katakan bahwa hewan kurban hanya dapat diterima atau boleh dilaksanakan kurban kepada 3 hewan. Yang pertama kambing, dan bentuknya ada domba umpamanya, itu saudaranya kambing. Kemudian kerbau dan sapi dan onta. Selain daripada itu maka tidak dapat dikatakan kurban. Dan di negeri kita ini ibu-ibu sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah, itu lebih banyak kerbau, sapi dan kambing. Ya, karena onta memang susah didapat di negeri kita ini. Itu dari segi jenisnya. Kemudian Rasulullah di dalam hadisnya mengatakan la tazbahu illa musinnah. Jangan kalian sembelih kecuali musinnah. Apa yang dikatakan musinnah? Kata ulama kita ats-tsani min kulli syai'. Jadi ada batasan umur tertentu dari hewan kurban itu. Kalau untuk onta itu yang sudah sempurna 5 tahun masuk ke 6 tahun. Kerbau yang sempurna 2 tahun masuk ke 3 tahun. Kambing yang sempurna 1 tahun masuk ke 2 tahun. Di bawah daripada itu maka kurbannya tidak diterima. Tidak diterima. Jadi hewan-hewan kurban juga harus memenuhi kriteria sebagaimana hadis Nabi, arba'un la yujzi'u fil udhiyah. Ada 4 aib cacat yang tidak bisa diterima dalam kurban. Yang pertama, hewan yang buta, yang jelas sekali butanya. Ada cacat di mata kambing yang mau dikurbankan atau kerbau yang mau dikurbankan, dan cacat ini nyata sekali, kelihatan gitu. Maka itu tidak bisa diterima. Yang kedua, al-maradu al-bayyinu maraduha. Hewan yang sakit, yang penyakitan yang memang sakitnya ini ketara sekali. Yang ketiga, hewan yang pincangnya sangat jelas sekali. Oleh ulama kita diukur batasan pincang yang tidak dapat dijadikan sebagai hewan kurban apabila dia selalu ketinggalan dari rombongannya. Itu di dalam kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah ada itu, insyaallah. Dan yang keempat, hewan yang sudah tua sehingga tidak ada lagi sumsumnya, yang sangat lemah sekali. Itu juga tidak bisa dijadikan untuk kurban. Artinya kalau itu yang kita kurbankan, maka kurban kita tidak diterima dan kita sudah menginfakkan harta kita untuk sesuatu yang tidak kita cintai. Seperti konsep kita yang tadi. Tapi kalau cacat-cacat yang lain, umpamanya telinganya ada terpotong sedikit,
atau tanduknya patah umpamanya. Maka itu cacat yang tidak akan merusak kurban kita. Kendati pun ada ulama yang mengatakan itu adalah makruh. Makruh berkurban dengan hewan-hewan seperti itu. Saya ingin menggarisbawahi ibu-ibu sekalian dan pemirsa yang dirahmati Allah, kata-kata makruh ini, orang masyarakat kita selalu menyepelekan kata makruh. Makruh itu bahasa Arab, bahasa kitanya dibenci. Jadi itu kan makruh itu, kan tidak apa-apa, cuma makruh. Seperti saya minta maaf ini, kita ambil contoh lain, makan jengkol umpamanya, makan durian yang berlebihan umpamanya. Itu kan makruh, makruh aja, itu tidak apa-apa. Kita jangan memandang makruh dari segi artinya, tapi kita memandang siapa yang membenci itu. Yang membenci ibadah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan tetangga kita, bukan orang lain. Jadi kalau kita menengok kata makruh dari sudut pandangnya di sana, kita akan tahu bahwa ibadah makruh itu tidak layak untuk dilakukan. Jadi kembali dalam konsep kurban tadi, kalau ditanya sah kayak yang seperti itu kurbannya, cacat yang sedikit itu, ibadah kurbannya sah insyaallah. Ya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang ada di studio, jadi jelas bagi kita bersama hewan-hewan bagaimana saja yang bisa kita jadikan untuk kurban tersebut. Tidak hanya ada hewan gitu, bukan hanya seperti itu. Nanti kita hewannya sudah tua dan tidak bisa jalan lagi, baru kita kurbankan, itu tidak sah dan juga tidak diterima. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu di studio karena pembahasan kita pada kesempatan ini sangat menarik sekali dan itu akan kita jalani insyaallah beberapa minggu ke depannya. Mungkin ada pertanyaan dari studio? Ibu-ibu, ada? Silakan Bu. Silakan sebutkan nama dan dari majelis taklim mana. Silakan langsung saja Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang kami hormati, nama saya Haja Sakilah dari Masjid Taklim Masjid Asyakirin, Kelurahan Tangkerang Tengah. Saya bertanya Ustaz, kami sudah paham apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Alhamdulillah sudah kami ambil petik dan kami petik hikmah dari semua apa yang Ustaz sampaikan. Tapi ini Ustaz, ada banyak ya jamaah bertanya kepada saya pribadi, yaitu mengenai makan daging kurban itu berapa lama Ustaz? Nah itu sering Ustaz ditanyakan, karena ini banyak ada gitu ya Ustadz yang menyampaikan bahwa hanya 3 hari gitu. 3 hari itu, selain itu udah nggak boleh. Kan kita sekarang zaman sekarang ini kan setiap RW aja itu puluhan kerbau yang kita atau jawi yang harus kita sembelih. Sedangkan satu RW sekian orang, tentu kan banyak dapatnya gitu kan. Kalau misalnya nanti lebih mau dikemanakan, kembali lagi kepada oleh karena itu ya saya ingin bertanya, berapa lama daging kurban yang harus kita makan? Karena ada Ustadz yang menyampaikan hanya boleh 3 hari. Nah ini, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih pada Ibu Haja Sakilah, yang mana ini fenomena ini terjadi di masyarakat kita Bu ya. Kadang-kadang ada di antara masyarakat kita yang banyak mendapatkan daging kurban dan dia simpan di kulkas sampai berminggu-minggu gitu Ustaz. Ini apakah boleh? Karena ada yang mengatakan bahwa daging kurban hanya boleh 3 hari dimakan gitu Ustaz. Jadi gimana nih? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis Nabi SAW pernah ketika tamu dari Madinah datang ke Rasulullah dan ada sebagian sahabat yang menyimpan daging kurban, lalu Rasulullah melarangnya. Kata Rasulullah di dalam riwayat itu, kuntu nahaitukum an iddikhari luhumil adahi min ajli dafati lati dafat alaikum. Saya larang dulu karena ada tamu. Makanya saya larang kalian nyimpannya. Dan sebagian ulama memahami juga bahwa larangan menyimpan kurban berlama-lama itu ketika ada paceklik. Tapi dalam kondisi normal seperti kita sekarang ini, maka tidak apa-apa menyimpan daging kurban selagi itu baik untuk dimakan. Dipersilahkan, insya Allah tidak apa-apa. Dan sesungguhnya dalam pembagian kurban pun sudah ada aturan sebenarnya. Sepertiga yang kita makan, sepertiga kita sedekahkan kepada fakir miskin, dan sepertiga lagi kita hadiahkan kepada orang-orang kaya, umpamanya karib, kerabat, tetangga kita. Jadi kalau sepertiga yang kita simpan, insya Allah itu bisa habis dalam waktu yang tidak lama begitu. Jadi tentang pertanyaan Ibu Haja Sakilah tadi,
Selagi itu milik kita, silahkan disimpan. Kalau memang tidak bisa habis langsung, Bu. Karena kalau dihabiskan juga bukannya menyehatkan malahan. Ya, naik tensinya. Makan daging Insyaallah banyak. tidak apa-apa, Ibu. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi menyimpan daging kurban insyaallah tidak apa-apa, jadi tidak ada masalah, Bu ya. Jadi boleh, jadi lebih dari sehari, 2 hari, 3 hari boleh gitu. Jadi tidak hanya 3 hari gitu, Bu. Ya gitu. Jadi ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu dari Majelis Taklim. Masih ada, Bu? Ya, silakan, Bu, pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Agianti, sama dengan Bu Haja Sakilah, berasal dari Majelis Taklim Masjid Asyakirin. Di sini ada yang akan saya tanyakan, Ustadz. Apa kriteria seseorang itu yang diwajibkan untuk melaksanakan korban? 1. Ada 2 nih, Ustadz. Apakah hukumnya kulit daripada hewan yang kita korbankan itu, Ustadz? Di daerah kami itu kadang dijual, Ustadz. Oh iya, Bu. Iya. Udah itu 3 lagi. Ada 1 lagi, Ustadz. Apa hukumnya apabila orang yang menunaikan ibadah haji tadi mereka tidak membayar dam, ya. Sementara mereka kan haji tamatu, tetapi mereka tidak membayar dam. Itu saya jumpai, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Haja Adianti. Yang mana pertanyaan ada 3 nih, Ustaz. Ingat. Ini banyak sekali, mungkin semangat sekali, Bu ya. Yang pertama tadi mengenai kriteria orang yang diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kurban tersebut apa gitu, bagaimana gitu, Ustaz. Karena memang banyak di antara orang-orang kaya, kadang-kadang mereka tidak mau berkurban gitu. Tapi orang yang mungkin ekonominya biasa-biasa saja dan dia mampu berkorban gitu, Ustaz. Kemudian yang kedua, masalah kulit. Ini mungkin terjadi di daerah-daerah kita, juga di desa-desa kita. Kadang-kadang kulit dari hewan disembelih tersebut dijual gitu, Ustaz. Ini apa hukumnya gitu, Ustaz? Baik. Kemudian mungkin menyangkut ibadah haji juga, Bu ya. Tadi mengenai haji tamattu dan dia tidak membayar dam. Ini bagaimana? Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dituntut untuk melaksanakan kurban yang pertama adalah orang muslim. Dia mesti seorang muslim. Orang kafir tidak dituntut untuk melakukan kurban. Yang kedua, balik dia dan berakal. Yang ketiga, mampu. Kategori mampu dalam mazhab Syafi'i dibatasi atau mereka menyebutkannya dengan orang-orang yang memiliki kelebihan harta senilai hewan kurban di luar Aidil Adha dan 3 hari tasyrik. Jadi andai kata ibu punya kelebihan harta di luar 4 hari ini, kepala keluarganya di luar hari Aidil Adha, hari tasyrik yang 3 hari, kalau kelebihan harta kita tersebut ini sudah kita keluarkan yang wajib kita nafkahi dan segalanya, mencapai senilai seekor hewan kurban, maka kita dituntut untuk berkurban. Tapi orang yang sengaja melalaikan ibadah kurban, kendati pun ini hukumnya sunat muakkad dalam mazhab Syafi'i, akan tetapi dalam mazhab Hanafi hukumnya wajib. Jadi tidak ada ulama yang meringankan hukum sebenarnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i memang hukumnya sunat muakkad. Tapi kalau kesengajaan melalaikan hukum ibadah kurban, melaksanakan ibadah kurban, berarti sengaja melalaikan syiar Islam itu sendiri. Maka kita akan terkena hadis Nabi nanti, man wajada si'atan wa lam yudhahi fala yaqribanna musallana. Orang yang punya kelapangan tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami ini. Jangan dekat-dekat. Jadi sangat ancaman bagi orang yang punya kemampuan tapi tidak mau berkurban, itu luar biasa sekali. Dia tidak berkurban tapi beli sepeda motor baru hari Aidil Adha-nya. Dia tidak berkurban tapi TV LCD 3 dimensinya dibeli. Itu namanya sengaja melalaikan ibadah kurban. Jadi ukuran mampunya begitu, ibu-ibu. Kemudian tentang kulit.
Ada hadis Nabi SAW, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Orang yang berkurban ini, untuk orang yang berkurban yang menjual kulit kurbannya, maka kurbannya tidak ada. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dijual untuk orang yang berkurban. Ini harus digarisbawahi. Tapi ketika kulit itu sudah kita berikan kepada orang lain, nah itu bukan milik kita lagi. Itu mereka menggunakannya terserah. Tapi kalau orang yang berkurban tidak boleh memperjualbelikan kulitnya. Berikan kepada orang yang memerlukannya. Umpamanya kita tidak ahli untuk mengolah kulit umpamanya. Cari siapa yang bisa. Siapa yang bisa? Cari orang-orang yang berhak. Berikan kepada mereka. Kalau sudah sampai ke tangan mereka, itu hak mereka. Mereka mau pergunakan untuk apa, terserah mereka. Kewajiban kita adalah menyerahkan kurban itu kepada mereka. Karena kalau hewan sudah kita niatkan, sudah kita azamkan untuk dikurbankan, maka kita sudah menyerahkannya kepada Allah. Kalau sudah kita serahkan kepada Allah, jangan dijual lalu dibelikan tas umpamanya, itu tidak boleh.